Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu barisan dan deret aritmetika. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, sebelum kita membahas barisan dan deret geometri ini, ada baiknya kita lihat gambar berikut. Nah, gambar berikut adalah gambar virus corona atau COVID-19 yang menyerang penduduk bumi di tahun 2020 ini. Nah, bagaimana virus ini berkembang biak? Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa virus ini awalnya ada satu, kemudian membelah diri menjadi dua. Nah, kemudian satu bagian ini kembali membelah diri menjadi dua di pembelahan kedua, ya, dan terus membelah diri sebanyak 2 kali setiap pembelahannya. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk mendalami materi barisan dan deret geometri. Jadi kalau kita tulis di sini awalnya adalah 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8 dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, dari gambar yang sudah kita saksikan tadi, bisa kita lihat apa itu barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan atau rasio tiap sukunya yang selalu tetap. Nah, beberapa contoh barisan geometri sebagai berikut: 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Kemudian 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Atau 1, setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini terus dia kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat bahwa rasionya atau perbandingannya tetap, ya. Kemudian ini kita bisa lihat sini adalah kali 3, ini kali 3, kali 3 dan seterusnya. Kemudian kalau barisan yang ketiga, kita lihat ini kali setengah, ini kali setengah, ini juga kali setengah. Nah, perhatikan barisan geometri berikut. Ini ada contoh barisan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, prosesnya ternyata seperti ini. Kita bisa lihat ternyata suku kedua itu adalah 3 kali dari suku pertama atau 2 kali 3. Kemudian suku ketiga juga 3 kali suku kedua. Suku keempat 3 kali suku ketiga. Kalau bisa diuraikan, jadi 6 ini adalah suku kedua. Kemudian kita lihat 6 ini bisa diganti dengan 2 kali 3. Nah, kemudian 18 ini adalah suku ketiga. Nah, sehingga 18 ini bisa kita ganti dengan seperti ini, 2 kali 3 kali 3. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat ini, jadi ini adalah 2 kali 3 pangkat 1. Kemudian inilah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian inilah 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kalau kita simpulkan, UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, apa itu A? A itu adalah suku awal. Jadi sama seperti di barisan aritmetika. Kemudian rasio ini, R ini adalah rasio, ya. R ini adalah rasio atau pembanding
pembandingnya berapa? 3. Nah, dari mana dapat 3? Jadi kita bisa lihat ini 2, kemudian 6, ini hasil perkalian 3 ya. Atau bisa juga 6 dibagi 2, 3. Kemudian harus konsisten. Jadi 18 bagi 6 juga 3. Kemudian 54 bagi 18 juga 3. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa kenapa A kali R pangkat N kurang 1, kita lihat polanya adalah, jadi jika ini adalah U2, nah U2 ternyata R-nya pangkat 1. Kemudian kalau ini U3, ternyata R-nya pangkat 2. Kemudian U4, R-nya pangkat 3. Selalu dikurangi 1, sehingga rumus umumnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi, secara umum, suku ke N dari barisan geometri dapat diformulasikan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1 dengan A sama dengan suku awal dan R sama dengan rasio atau pembanding. Jadi ingat, A itulah suku awal, R itu adalah rasio atau pembanding. Nah, di mana R itu adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 bagi U3 atau UN bagi UN-1. Nah, ini ada contoh soal. Bisa kita lihat, diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukanlah U1 atau A, kemudian rasio, UN, dan U15. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa A-nya adalah 2 atau U1-nya. Ya, udah jelas ini. 2. Kemudian rasionya adalah U2 bagi U1. Nah, U2 bagi U1 itu adalah 4 dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Bisa juga 8 dibagi 4 juga 2. Jadi dia konsisten. Nah, kemudian UN tadi kita punya rumus bahwa UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Karena A-nya 2, nah ini 2, kemudian R-nya juga 2, maka 2 kali 2 pangkat N-1. Nah, ingat waktu kelas 7 bahwa sifat perpangkatan, nah kenapa bisa seperti ini? Jadi ini adalah, ini sebenarnya kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N-1. Nah, karena ini perkalian, maka pangkatnya bisa dijumlahkan, sehingga 2 pangkat 1 ditambah N kurang 1. Nah, satunya ini kan saling meniadakan atau 0, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat N. Selanjutnya adalah U15. U15 itu kita sudah punya rumus, UN adalah 2 pangkat N. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 15 atau 32.768. Nah, ingat 2 pangkat 15 itu artinya 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 15 kali ya. Jadi biar kalian mengingat konsep ini, konsep yang sudah diajarkan di kelas 7. Nah, itu contoh soal barisan geometri. Mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah deret geometri. Nah, deret geometri adalah jumlah suku dari barisan geometri. Jika Sn menyatakan jumlah n suku pertama dari suatu deret geometri, maka Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Atau kita bisa ganti, kalau U1 adalah A, kemudian U2 adalah AR, kemudian U3 adalah AR kuadrat, sampai UN itulah AR pangkat N-1.
Nah, untuk menemukan rumus deret geometri bisa diperhatikan sebagai berikut. Kita punya rumus SN seperti ini. Nah, kemudian untuk menyiasati untuk bisa mencari, kita coba kedua ruas kita kalikan R, sehingga diperoleh ini kali R, jadinya R kali SN, ini A, kemudian dikali R, AR, kemudian AR dikali R, AR kuadrat, dan seterusnya sampai AR pangkat N. Jadi kalau AR pangkat N min 1 dikalikan R menjadi AR pangkat N. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, ini kita bisa lihat, ini bisa kita coret, kemudian ini kita coret, kemudian ini kita coret dengan suku sebelumnya, dan suku terakhir kita coret dengan ini. Sehingga yang tersisa adalah SN kurang R kali SN. Jadi ini dikurang ini hasilnya. Kemudian yang tersisa adalah tinggal ini A dan AR pangkat N. Nah, dengan sifat distributif ini kita bisa keluarkan SN-nya. Nah, ini kalau keluar SN-nya, kemudian ini menjadi 1, kemudian ini karena ada koefisien R, maka ini menjadi R, sehingga SN dalam kurung 1 min R. Begitu juga ini. Jadi ada faktor A di kedua suku, kita bisa gunakan sifat distributif, sehingga A kali 1 min R pangkat N. Nah, kemudian sehingga SN ini menjadi, kalau kita bawa ke ruas kanan, ini menjadi pembagian, sehingga SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini kita batasi untuk R-nya di antara min 1 dan 1. Kemudian kalau R-nya kurang dari min 1 atau lebih dari 1, itu kita bisa balik rumusnya, sehingga SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa R-nya itu tidak mungkin sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau rasionya 1, maka deret itu adalah deret yang tetap, jadi deret yang konstan. Nah, berikut contoh soal yang berkaitan dengan deret geometri. Nah, diketahui deret geometri 1, 3, 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama. Kita lihat pada deret di atas diketahui bahwa A sama dengan 1, kemudian R sama dengan U2 bagi U1. Nah, di sini ternyata yang digunakanlah U3 bagi U2. Jadi 9 bagi 3 adalah 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari suku ke-10-nya adalah ini A kali R pangkat N min 1, karena A nya 1, kemudian rasionya 3 pangkat 10 kurang 1, sehingga 1 kali 3 pangkat 9 atau 3 pangkat 9. Hasilnya adalah 19.683. Nah, karena R-nya sama dengan 3 lebih dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja, A-nya 1, kemudian R-nya 3, N-nya 10 per kurang 1 per R kurang 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi hasilnya adalah, nah, kalian bisa hitung sendiri nanti. Kemudian ini 1 kali, ini setelah dikurangi 1, 59.048 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 29.524. Jadi itu perbedaan antara suku ke-10 dengan jumlah 10 suku pertama. Jadi kalau jumlah 10 suku pertama itu adalah deretnya. Oke, kita lanjut ke contoh aplikasi. Nah, ini soal aplikasi mengenai bakteri. Jadi suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 dalam setiap menit. Tentukanlah A,
rumus ke N yang menyatakan jumlah perkembangan satu bakteri dalam N menit, jumlah bakteri dalam seperempat jam. Kita lihat pada permasalahan di atas A-nya 1, R-nya 2. Kenapa A-nya 1? Karena kita lihat di sini, jadi suatu bakteri. Jadi itu adalah dianggap satu bakteri, sehingga suku awalnya adalah 1, awalnya 1. Kemudian rasionya adalah 2 karena membelah diri menjadi 2 dalam setiap menit. Nah, sehingga N-nya adalah 1 menit. Jadi N itu dalam satuan menit. Nah, kita lihat bakteri itu berkembang biak mengikuti barisan geometri. Nah, sehingga kita bisa lihat UN itulah rumusnya AR pangkat N-1. Nah, karena A-nya 1 kemudian R-nya 2, kita bisa lihat rumusnya adalah 2 pangkat N kurang 1. Nah, seperempat jam itu sama dengan 15 menit, sehingga yang diminta adalah U15. Nah, U15 itu adalah 2 pangkat 15 kurang 1, sesuai dengan rumus ini. Itu 2 pangkat 14. Nah, kalau dihitung ini adalah 16.384 virus. Jadi dalam waktu 15 menit atau seperempat jam, virus itu dari satu virus sudah berkembang menjadi 16.384 virus. Nah, contoh kedua, nah ini berkaitan dengan tali yang dipotong. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek adalah 25 dan potongan terpanjang adalah 400 cm, panjang tali mula-mula adalah, nah berarti sebelum dipotong ya. Jadi ada 5 bagian yang dipotong. Pembahasannya, panjang tali semula adalah S5. Nah, kenapa S5? Karena dia dipotong menjadi 5 bagian. Sehingga kalau dijumlahkan itulah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, permasalahan di atas ternyata A-nya adalah 25. Jadi kita anggap yang paling pendek adalah suku pertama, dan suku terakhir atau U5 adalah 400. Nah, maka yang kita cari adalah S5. Nah, sebelum mencari S5 kita harus mencari R dulu. Nah, U5 itu rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Nah, kita bisa ganti U5 itu dengan 400. Kemudian A-nya 25, R-nya kita cari, ini 5 kurang 1 karena N-nya 5. Sehingga diperoleh 400 sama dengan 25 kali R pangkat 4. Kedua ruas kita bagi 25, sehingga 400 bagi 25 sama dengan R pangkat 4. Atau 16. Jadi 400 bagi 25 adalah 16, itu adalah R pangkat 4. Atau R-nya adalah 2. Diingat berapa pangkat 4 itu hasilnya 16. Nah, bisa saja min 2, tapi kita tidak pakai min 2 karena ini adalah permasalahan yang menggunakan bilangan bulat positif. Nah, sehingga kita bisa cari S5 dengan mudah tentunya. Dengan rumus ini kita bisa cari bahwa S5 adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R-1, sama dengan kita ganti A-nya dengan 25, kemudian R-nya sudah kita dapat 2, dan seterusnya, sehingga bisa diperoleh hasilnya adalah 25 dikali ini hasilnya adalah 31 per 1. Jadi 25 kali 31 hasilnya adalah 775. Sehingga panjang tali mula-mula adalah 775 cm. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga saja pembelajaran ini bermanfaat, dan ingat tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih.